apa kabar Bu Ani? Alhamdulillah sehat Liis. Ya Bu Ani, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Bu Ani, di sini saya mohon izin untuk melakukan observasi di kelasnya Bu Ani. Boleh ya Bu Ani ya? Nah, observasi ini adalah bertujuan tidak menghakimi, tetapi untuk kedepannya semoga Bu Ani menjadi yang lebih baik. Nah, saya mohon Bu Ani bersedia untuk melakukan saya memasuki kelas Bu Ani untuk melakukan observasi. Ngoten nih Bu Ani nggih. Oke. Bu Ani, di dalam pelaksanaan observasi itu apa yang akan Bu Ani kembangkan dalam pembelajaran Bu Ani? Yang akan saya kembangkan ini tentang bagaimana saya pembelajaran itu bisa efektif gitu. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu nanti agar efektif, itu yang area yang pengen saya kembangkan. Jadi bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan mengiring anak-anak lebih ke sana mungkin ya Bu Ani ya. Siap Bu Ani. Mungkin selama 2 jam ke depan saya akan memasuki kelas Bu Ani. Semoga Bu Ani berkenan dan merasa nyaman ketika saya di kelas Bu Ani. Tidak masalah. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Kita Kapan kira-kira Bu Ani? saya hari Rabu, Bu. Oke, Hari siap. Rabu. Nanti jamnya saya cek lagi. Oke, siap. Oke, saya persiapannya hari Rabu ya Bu Ani ya. Mungkin Bu Ani bisa mempersiapkan mulai dari perangkat dan media yang akan digunakan. Nonton nggih Bu Ani ya. Oke, siap. Sampai jumpa hari Rabu. Terima kasih ya Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada semua sepertinya ya. Jadi saya lanjutkan materi hari ini. Ini akan bahas. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana menggambar resultan vektor. Dalam menggambar kita menghitung. Jadi menghitung resultan vektor. Kemarin kan saya minta membawa penggaris dan besar ya. Jadi nanti kita akan menggambar resultan vektor. Nanti akan ada 2 metode. Yang pertama namanya metode jajak benda. Dan yang kedua metode poligon. Jadi ada 2 nanti yang akan kita gambar. Yang pertama metode jajak benda namanya, yang kedua namanya metode poligon. Us awas. Menurut sudutnya itu 150 derajat. Nah, setelah dikasih titik, kamu buat nanti sepanjang berapa senti? 4.
Bu Ani, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membahas tentang pasca observasi yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Iya Bu Is, saya yang berterima kasih sebenarnya karena Bu Is sudah mau meluangkan waktu untuk datang observasi saya, karena memang saya merasa saya masih belum bisa maksimal di kelas seperti itu Bu Is. Nanti kan kedepannya dengan adanya observasi ini mungkin nanti Bu Ani akan lebih melakukan inovasi baru di dalam pembelajaran yang akan Bu Ani lakukan. Kan gitu. Bu Ani, di sini menurut Bu Ani nih, perasaan Bu Ani ini bagaimana Bu terkait dengan jalannya pelaksanaan observasi di kelas yang sudah berlangsung kita lakukan Bu Ani? Kemarin itu saya merasa masih kurang maksimal, saya rasa Bu Is. Jadi memang saat itu saya memantau tiap siswa, tapi ketika saya memantau di sisi sebelah barat, misalkan yang sebelah timur terabaikan seperti itu. Jadi saya rasa masih kurang maksimal juga. Kurang maksimal karena masih ada yang terabaikan ya Bu Ani? Sebenarnya memang masih ada yang terabaikan. Oke, gini Bu Ani kan sudah merasa bahwa ada yang terabaikan. Kira-kira Bu Ani memiliki trik apa biar yang sisi timur ini nantinya tidak terabaikan lagi ketika Bu Ani melakukan pemantauan itu? Sepertinya akan lebih efektif kalau saya bagi dalam kelompok. Jadi lalu di tiap kelompok itu ada murid-murid yang memang sudah menguasai gitu. Jadi kan mereka bisa sharing informasi ke teman-teman yang belum begitu paham. Oh gitu. Mungkin seperti itu. Karena kemarin kan memang fokus ke individu saya. Jadi belum ke kelompok. Jadi kalau saya buat dalam kelompok kecil mungkin akan lebih efektif. Apalagi kalau di dalam kelompok itu seperti kata Bu Ani ada yang bisa ditaruh dalam satu kelompok itu sehingga modelnya seperti Tutor sebaya. Oke. Jadi Bu Ani sudah memiliki trik ya Bu Ani ya untuk menghadapi itu. Nah, Bu Ani coba diceritakan kembali area pengembangan apa nih yang akan dilakukan di dalam kelas dan tahapan-tahapan apa Bu kira-kira? Itu kan yang saya inginkan, saya bisa memandu pembelajaran secara efektif. Di tahapan kemarin sudah saya sampai di bagian awal, itu di pendahuluan saya merasa sudah pengantar untuk kegiatan hari itu saya merasa sudah jelas. Jadi topik hari itu hanya fokus ke menggambar vektor, resultan vektor. Ada 2 metode hari itu yang saya bahas. Jadi memang fokus menggambar. Karena kalau tidak, anak-anak belum bisa memahami bagaimana menggambar vektor, akan kesulitan bagaimana menghitungnya nanti. Makanya saya fokuskan menggambar untuk suatu hari itu. Kemudian di kegiatan inti saya sempat memaparkan bagaimana cara menggambar vektor secara poligon dan bagaimana juga dibandingkan dengan bagaimana kalau mereka menggambar dengan jejak diam. Hasilnya harusnya sama, hanya saja tahapannya yang berbeda. Itu sudah saya sampaikan terlebih dahulu. Kemudian saya memberikan latihan soal kepada anak-anak, bagaimana melatih mereka menggambar dengan soal yang sama tapi menggunakan metode poligon dan jejak diam. Hasilnya harusnya sama. Ada 3 soal. Oke, dari kegiatan Bu Ani ini kayaknya di kegiatan ini terutama ya Bu Ani ya sudah lengkap, mulai dari pemberian gambar visual sudah lengkap sekali.
Ya Bu Ani ya, jadi mulai dari ada visualnya juga, ada bagaimana cara menggambarnya juga ya kan. Nah lalu sampai dengan pemberian latihan soal. Nah untuk mengukur keberhasilannya bagaimana Bu Ani? Saya meminta salah satu siswa kemarin untuk menggambarkan di depan. Oke, meminta siswa deh untuk menggambarkan Untuk mengukur keberhasilan, memang saya keliling, jadi saya cek satu persatu. dengan mengecek satu persatu. Jadi Iya. kira-kira satu persatu itu paham atau enggak gitu nggih. Iya. Nah, untuk perwakilan yang maju itu bagaimana? Perwakilan yang maju secara ditunjuk secara random atau panggil secara acak atau bagaimana Bu? Saya serahkan kepada anak-anak yang bersedia. Oh yang bersedia. Biasanya kan kalau maju akan mendapatkan poin gitu nggih. Oke, siap. Nah, Bu Ani dari pembelajaran yang sudah Bu Ani lakukan nih, saya juga melakukan observasi, saya lihat sudah bagus, ada pengembangan yang terjadi, sudah secara efektif juga. Nah, menurut Bu Ani nih, apa kekurangan atau kendala yang Bu Ani hadapi saat pelaksanaan? Kendalanya saat itu anak-anak tidak lengkap membawa perlengkapan yang dibutuhkan seperti penggaris dan usul berkaca. Jadi itu akhirnya kurang efektif juga. Kemudian yang tadi karena saya harus ngecek satu persatu itu juga kurang efektif. Itu kendala buat saya karena saya cepat lelah akhirnya. Jadi kalau mungkin itu saya kelompokkan Lebih mudah. Oh iya. Jadi Bu Ani tidak usah keliling ya Bu Ani ya. Kalau misalnya bisa di manajemen kelompok ya Bu Ani ya. Nah, dari segi perawatan ya itu tadi. jadi Karena perawatannya kurang baik. kendalanya itu adalah di sarana dan prasarana serta berjalannya kegiatan yang masih belum efektif menurut Bu Ani. Oke. Nah, setelah kendala yang sudah Bu Ani hadapi nih, kira-kira mengapa Bu Ani itu bisa terjadi? Anak-anak prasarana dan prasarananya kurang, itu kenapa kira-kira? Sepertinya saya sudah mengingatkan untuk membawa. Jadi mungkin anak-anak sendiri yang lupa mungkin walaupun mungkin sudah saya ingatkan sebelumnya sampai habis. Tapi memang harinya memang perlu diingatkan lagi sepertinya. Jadi saya memang mengingatkan sehari sebelumnya. Dalam tidak saya ingatkan kembali. Mungkin itu yang membuat mereka tidak mempersiapkan. Jadi kurangnya persiapan itu memang apalagi anak besar-besar ya Bu Ani ya. Jadi harus sering selalu diingatkan biar peralatannya dilengkapi lagi. Nah Bu Ani, rencana ke depan nih apa yang akan Bu Ani lakukan dalam pembelajaran agar pembelajarannya Bu Ani ini lebih baik lagi di kelas? Mungkin saya buat kelompok kecil itu dulu ya. Dalam jangka pendek ini itu dulu. Oke. Jadi membuat inovasi dengan berkelompok. Oke. Dalam pembelajaran sehingga nanti pembelajaran ini lebih efektif, tutor sebayanya juga dapat, kerja timnya juga dapat, mungkin gitu ya Bu Ani ya. Sehingga Bu Ani lebih efektif lagi dalam melakukan pembelajaran dan menilai Ya, keberhasilan. apalagi pembelajaran selanjutnya itu sudah mulai menghitung. Jadi anak-anak kalau harus berdiri sendiri mungkin agak kesulitan, butuh diskusi dengan teman. Oke Bu Ani. Bu Ani, semoga rencana Bu Ani untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik ini akan terrealisasi dengan baik. Semoga akan terlaksana dengan baik. Nah, akan saya tunggu cerita-cerita menarik lagi dari Bu Ani. Kira-kira kapan Bu Ani dilaksanakan? Minggu depan ya. Wah, berarti minggu depan saya tunggu cerita Bu Ani dalam pembelajaran yang lebih efektif lagi di dalam kelas, lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih, semoga berhasil. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Bu Jessica atas waktunya mengobservasi saya. Semoga kedepannya proses pembelajaran di kelas lebih baik lagi. Oke, siap. Terima kasih Bu Ani. Dan kalau mungkin kalau saya akan butuh bantuan Bu Is lagi untuk
saya minta pendapatnya lagi. Oke, siap. Terima kasih Bu Ani. Bu Ani, terima kasih untuk hasil observasi hari ini.